Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salami rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali dalam program Belajar Membaca Al-Qur'an Metode Salami. Sahabat Salami rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup sederhana, yaitu tentang bacaan panjang yang terdapat di dalam huruf. Biasanya kita mendapati bacaan panjang terdapat pada harokat hidup. Tetapi kali ini kita mendapati ada bacaan panjang yang terdapat di dalam huruf, yang biasa disebut dengan istilah mad harfi. Bacaan panjang yang terdapat pada huruf. Huruf-huruf ini dalam istilah tajwid biasa disebut dengan istilah huruf muqatta'ah, yaitu huruf-huruf hijaiyah yang dibaca sesuai dengan bunyi huruf aslinya dan dibaca sesuai hurufnya, tidak boleh dibaca harokatnya. Langsung saja, yang pertama kita mendapati huruf muqatta'ah atau huruf hijaiyah yang menjadi pembuka awal surat dibaca panjang hanya satu alif atau dua harokat, yang biasa disebut dengan istilah mad tabi'i harfi. Di mana itu? Ini ada pada huruf-huruf hijaiyah pada pembuka awal surat yang apabila dipecah atau dibaca sesuai dengan bunyinya, huruf ini terdiri dari dua huruf, di mana huruf yang keduanya adalah huruf mad. Huruf-hurufnya terangkum dalam lafadz yang berbunyi hayadhaharo. Seperti contoh hamim, kita mengucapkan ha begitu, itu sebenarnya terdiri dari dua huruf, yaitu ha fathah, setelahnya diikuti dengan huruf mad yaitu alif. Jadi ketika kita membunyikan huruf ha begitu, maka sebenarnya itu adalah dua huruf. Atau misalkan yang huruf ya, Yasin, ya, di situ ya fathah diikuti dengan huruf mad yaitu alif. Jadi mad tabi'i harfi adalah bacaan panjang pada huruf hijaiyah yang merupakan pembuka awal surat, khusus pada huruf-huruf yang jika dipecah huruf tersebut terdiri dari dua huruf, di mana huruf keduanya adalah huruf mad. Kemudian yang kedua, kita mendapati bacaan panjang pada huruf dengan panjang atau lama 3 alif atau 6 harokat. Gimana itu? Pada huruf-huruf hijaiyah yang merupakan pembuka awal surat, yang apabila dipecah atau dibaca sesuai dengan bunyinya, ternyata huruf tersebut terdiri dari 3 huruf. Dan tidak hanya itu saja, ternyata huruf tengahnya adalah huruf mad. Seperti apa? Di antaranya seperti nun, sin, mim, qaf, dan lain sebagainya. Ketika kita mengucapkan nun, nah, di situ sebenarnya terdiri dari 3 huruf. Nun dhammah diikuti wawu sukun, kemudian diikuti dengan nun sukun. Jadi yang tengah adalah huruf mad. Atau misalkan pada huruf sin pada yasin, yasin, sin, di situ terdapat sin kasroh diikuti ya sukun lalu nun sukun. Ini biasa disebut dengan mad lazim harfi mukhaffaf, dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Kemudian yang ketiga, kita dapati pula bacaan panjang 3 alif 6 harokat atau 6 harokat pada huruf, utamanya hanya pada 2 huruf, yaitu huruf lam dan huruf sin. Di mana huruf lam dan huruf sin ini tidak hanya dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat, tetapi juga diidghamkan. Ketika huruf lam
atau sin ini bertemu dengan huruf mim. Ini yang biasa disebut dengan istilah mad lazim harfi musaqqal. Perhatikan contohnya. Alif lam mim. Ya, lam mim. Lamnya kita baca 3 alif atau 6 harokat dan diidghamkan ke huruf mim. Atau yang berikut ini. Tosim mim. Ya, aslinya adalah to, sin dan mim. Lalu sin di situ terdapat bunyi nun sukun lalu diidghamkan ke huruf mim. Sahabat salami rahimakumullah, sekedar sebagai tambahan kita ingat kembali bahwa huruf muqatta'ah atau huruf hijaiyah yang ada pada pembuka awal surat harus dibaca sesuai bunyi huruf aslinya. Tidak boleh kita membaca harokatnya. Harokat hanya untuk membedakan tentang perbedaan lama panjangnya. Ada yang panjangnya hanya 1 alif atau 2 harokat, ada yang panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Yang bertanda alif tegak atau alif khonjariyah itu yang dibaca 1 alif. Yang bertanda garis melengkung yang dibaca 3 alif. Kemudian selain kita juga harus memperhatikan kaidah tersebut, kita juga harus mengingat bahwa huruf-huruf muqatta'ah harus dibaca sesuai dengan kaidah tajwidnya. Misalkan harus diidghamkan, ya kita idghamkan. Harus ada qalqalahnya, ya harus diqalqalahkan. Ketika harus disamarkan juga harus disamarkan. Contoh misalkan yang harus diqalqalahkan. Perhatikan baik-baik. Alif lam mim shad. Ketika kita mengucapkan shad, di akhir terdengar bunyi huruf dal, di mana dal punya sifat qalqalah. Kemudian contoh yang harus disamarkan dan didengungkan yang seperti ini, misalkan kaf ha ya ain sad, ain sad. Ketika kita mengucapkan ain, di situ terdapat bunyi nun sukun bertemu dengan shad, di mana ini harus dibunyikan dengan ikhfa hakiki, disamarkan dan didengungkan. Sahabat salami, demikian pembahasan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan berjumpa kembali insyaallah pada tema-tema yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.